ketahui bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Nah, sejarah penemuan sel itu terjadi selama beberapa periode dan umumnya pun melibatkan beberapa ilmuwan di setiap periodenya. Penemuan sel dimulai di tahun 1590-an. Saat itu ada seorang pembuat kacamata yang bernama Zacharias Janssen. Dia membuat alat yang fungsinya seperti kaca pembesar dari tabung yang kedua ujungnya ia letakkan sebuah lensa. Kurang lebih alatnya seperti ini. Saat itu ia menggunakan alat ini untuk melihat benda-benda yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat langsung oleh mata kita, di mana alat ini yang sekarang kita kenal sebagai mikroskop. Oh ya, perlu diketahui bahwa gambar yang dihasilkan dari mikroskop buatan dari Zacharias Janssen ini itu masih buram atau belum terlalu jelas karena saat itu mikroskopnya itu belum memiliki fitur untuk mengatur fokusnya. Semenjak saat itu sampai akhir awal tahun 1600-an, mikroskop ini viral di kalangan para peneliti. Mereka berbondong-bondong untuk membeli atau membuat mikroskopnya sendiri supaya mereka bisa melihat objek yang ukurannya sangat kecil. Nah, di tahun 1665, ada salah satu peneliti dari Inggris bernama Robert Hooke. Dia sangat suka melihat dan meneliti objek-objek kecil menggunakan mikroskopnya. Sampai suatu hari, ia melakukan percobaan melihat garisan batang tanaman yang sudah mati, yaitu tepatnya adalah tumbuhan putri malu. Dari pengamatannya, ia melihat kotak-kotak kecil yang kosong, di mana saat ini kita kenal sebagai jaringan gabus. Nah, saat melihat itu, ia berpikir bahwa itu mirip dengan Sela. Itu sebuah tempat biarawan untuk berdoa dan juga istirahat. Nah, karena yang diamati itu mirip dengan Sela, maka ia memberi nama apa yang dia lihat itu dengan nama sel. Hal inilah yang membuat Robert Hooke sebagai orang pertama yang mencetuskan nama sel. Oh ya, produk ini tidak hanya mengamati jaringan gabus saja, tetapi ia juga mengamati banyak objek seperti serangga, lumut, dan lain-lain. Kemudian hasil pengamatannya ia kumpulkan dalam sebuah buku yang judulnya Micrographia. Nah, buku ini terbit di tahun 1665. Makanya di tahun ini dijadikan tahun di mana kata sel pertama kali dipopulerkan. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 1667. Anthony van Leeuwenhoek, ia juga suka sangat melihat objek kecil menggunakan mikroskop, tetapi ia melakukan penelitiannya menggunakan mikroskop yang ia buat sendiri. Untuk model mikroskopnya itu seperti ini. Bermodalkan mikroskopnya, Anthony mencoba untuk mengamati beberapa sampel seperti bunga, serangga, air hujan, dan lain-lain. Saat mengamati banyak sampel tadi, ia melihat makhluk kecil yang bergerak-gerak seperti binatang kecil, sehingga ia menamainya dengan Animal Crush, yang dimana artinya hewan-hewan kecil. Nah, dengan inilah ia merupakan orang pertama yang melihat kehidupan menggunakan mikroskop. Terus setelah penemuan sel hidup ini, mikroskop semakin berkembang dan perkembangan mikroskop juga diikuti oleh perkembangan penemuan sel. Makanya di tahun 1838 ada dua peneliti biologi asal Jerman yang menemukan hal baru mengenai sel. Mereka adalah Matthias Jakob Schilden dan juga Theodor Schwann. Saat itu, Jacob meneliti jaringan tumbuhan menggunakan mikroskop selama bertahun-tahun. Di tahun 1838, ia membuat sebuah kesimpulan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel. Nah, di tempat lain, Theodor juga melakukan penelitian pada jaringan hewan di bawah mikroskop. Terus di tahun yang sama, ia juga berkesimpulan kalau semua hewan tersusun atas sel. Akhirnya mereka saling bertemu dan sepakat kalau semua makhluk hidup itu tersusun atas sel, sehingga sel merupakan unit dasar penyusun kehidupan. Setelah itu, para peneliti mulai mempertanyakan sebenarnya sel itu berasal dari mana. Akhirnya pada tahun 1858, peneliti asal Jerman itu bernama Rudolf Virchow menemukan fakta bahwa sel itu dapat membelah. Fakta itu ditemukan setelah ia mempelajari atau meneliti reproduksi dari sel. Nah, hasil penelitiannya dipublikasikan di dalam buku yang berjudul Cellular Pathology. Dan di dalam buku itu ia mengatakan bahwa sel itu berasal dari sel yang lainnya.
Nah, dari sejarah penemuan sel ini lahirlah 3 teori tentang sel yang kita kenal sekarang. Yang pertama adalah semua makhluk hidup tersusun atas sel. Terus yang kedua, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengatakan bahwa sel berasal dari sel lainnya melalui pembelahan sel. Nah, jadi itu ya sejarahnya. Perbedaan prokariot dan eukariot. Sebelumnya, semua makhluk hidup dikelompokkan menjadi kingdom tumbuhan dan hewan. Tapi telah lama terbukti bahwa makhluk hidup jauh lebih kompleks. Contohnya adalah adanya mikroorganisme seperti parasit, fungi, bakteri, dan bahkan virus yang jauh berbeda dari tumbuhan dan hewan. Dengan perkembangannya biologi molekuler dan pengetahuan tentang gen, para ilmuwan mengelompokkan bahwa makhluk hidup menjadi 2 super kingdom, yaitu prokariotik dan eukariotik. Perbedaan utama yaitu prokariotik seperti bakteri tidak memiliki nukleus. Kata pro berarti sebelum dan karyon berarti nukleus. Secara rata-rata bakteri juga memiliki volume sekitar 1 hingga 10 kali lebih kecil dibandingkan eukariot. Dikarenakan fungsinya yang kecil, struktur bakteri juga sederhana. Materi genetik pada prokariot berada dan bergerak bebas di sitoplasma bersama dengan beberapa organel. Prokariot memiliki ribosom yang lebih kecil berdiameter sekitar 18 nanometer. Tidak ada satupun organel yang memiliki membran. Dinding sel pada prokariot berfungsi sebagai pelindung dari lingkungan eksternal. Kemudian kata eu pada eukariotik berarti sebenarnya dan karyon berarti nukleus. Jadi seperti namanya, eukariotik memiliki 1 nukleus atau lebih dari 1 nukleus dalam selnya dan materi genetik berada dalam 1 nukleus tersebut. Ribosom pada eukariotik sedikit lebih besar dengan diameter 22 nanometer yang seringkali menempel pada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel utama yang berperan dalam transportasi protein dan sintesis lipid serta beberapa hormon. Karena eukariotik serupa pabrik biologis yang kompleks, terdapat berbagai jenis organel sel di dalamnya dan masing-masingnya berperan dalam fungsi yang berbeda. Kali ini kita akan membahas struktur membran sel. Ketika para ilmuwan melihat membran sel permeabel selektif, mereka menggambarkan strukturnya sebagai mozaik cairan. Kalian mungkin tahu bahwa mozaik adalah gambar yang terdiri dari ubin kecil. Seperti mozaik, membran sel terdiri dari bagian yang berbeda juga. Membran sel memiliki 2 lapisan fosfolipid yang disebut sebagai lipid bilayer. Lipid bilayer tidak kaku. Fosfolipid di dalamnya memiliki kemampuan untuk bergerak dalam gerakan seperti gelombang yang fleksibel. Mari kita lihat lebih dekat pada beberapa fosfolipid. Bagian kepala bundar bersifat hidrofilik, yang berarti mereka menyukai air, baik cairan ekstraseluler yang berarti cairan di luar sel, maupun sitoplasma dalam. Sel sebagian besar terdiri dari air sehingga kepala fosfolipid hidrofilik lapisan luar akan berorientasi menuju cairan ekstraseluler dan kepala lapisan dalam akan berorientasi ke sitoplasma. Kemudian ekor fosfolipid bersifat hidrofobik yang berarti menolak daerah berair sehingga berorientasi ke arah sejauh mungkin dari kandungan air. Ada juga protein yang tertanam di lapisan fosfolipid, beberapa dengan karbohidrat yang menempel, sehingga dalam model mozaik, cairan membran sel dibuat bagian-bagian yang berbeda, dan bagian-bagian ini membentuk batas yang fleksibel di sekitar sel. Tetapi bagaimana sebagian besar zat dapat masuk atau keluar dari sel? Beberapa molekul masuk melalui ruang kecil di antara fosfolipid yang membentuk sebagian besar membran sel semipermeabel. Namun, molekul lain terlalu besar untuk masuk melalui membran sel dengan cara ini. Jadi, bagaimana molekul yang lebih besar ini melewati membran?
Nah, sel molekul bergerak melalui protein yang tertanam di membran sel, baik dari area ekstraseluler ke dalam sel atau dari area intraseluler keluar sel. Zat ini akan bergerak melalui terowongan yang terbuat dari protein. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan. Jadi kali ini kita akan membahas kompartemen intrasel. Nah, di dalam sel prokariotik itu terdiri dari satu kompartemen, yaitu sitosol yang diselubungi oleh membran plasma. Kemudian pada sel eukariotik, sel terbagi menjadi membran-membran internal. Membran-membran ini membuat kompartemen terselubung di mana sejumlah enzim dapat beroperasi tanpa ada gangguan dari reaksi yang terjadi di dalam kompartemen lainnya. Nah, kompartemen-kompartemen bermembran yang utama pada sel eukariotik dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Oke, nah di sini ada beberapa kompartemen atau organel dengan fungsinya. Yang pertama itu sitosol, fungsinya untuk berisi metabolic pathways dan sintesis protein. Kemudian nukleus untuk berisi genom dan sintesis DNA dan RNA. Kemudian retikulum endoplasma untuk sintesis sebagian besar lipid, protein untuk didistribusikan ke organel lain dan ke membran plasma. Kemudian aparatus Golgi untuk modifikasi, pemilahan, dan pengemasan protein dan lipid untuk disekresi atau dikirim ke organela lain. Kemudian ada lisosoma untuk degradasi intraseluler, endosoma untuk pemilahan materi endositosol, mitokondria untuk sintesis ATP dan fosforilasi oksidat. Dan terakhir ada kloroplas untuk sintesis ATP dan fiksasi karbon dengan fotosintesis. Selanjutnya kita akan membahas transport protein. Oke. Penting bahwa protein yang diterjemahkan dikirim ke lokasi seluler spesifiknya. Untuk mencapai hal ini, protein ditransfer melalui serangkaian struktur membran. Komponen membran utama adalah aparatus Golgi. Kemudian, aparatus Golgi adalah organel pemilah sel. Protein dari retikulum endoplasma kasar dikirim ke Golgi. Saat protein bergerak melalui aparatus Golgi, mereka dimodifikasi dan dikemas menjadi vesikel. Karena aparatus Golgi menerima protein dari satu lokasi dan menargetkannya untuk dikirim ke lokasi kedua, maka aparatus Golgi kadang dianggap sebagai kantor pos sel. Aparatus Golgi terdiri dari komponen umum, yaitu sisterna cis yang paling dekat dengan retikulum endoplasma, kemudian sisterna medial dan trans, dan jaringan trans Golgi. Pemain lainnya dalam proses ini adalah protein yang diangkut dan enzim yang memodifikasinya. Protein yang diterjemahkan akan dienkapsulasi dalam vesikel di retikulum endoplasma. Kemudian si kelompok vesikel ini akan menyatu dan vesikel yang menyatu ini akan membentuk sisterna cis. Jadi saat protein bergerak melalui tumpukan, maka protein akan dimodifikasi oleh enzim Golgi di lokasi tertentu di aparatus. Modifikasi ini penting karena memberikan sinyal yang menentukan tujuan akhir protein. Jadi, bagaimana protein bergerak melalui Golgi? Nah, pergerakan akan terjadi dalam bentuk gelombang. Pertama, sisterna cis menjadi bagian dari sisterna Golgi medial. Kemudian di belakangnya sisterna cis baru dibentuk oleh peleburan vesikulas dari retikulum endoplasma. Sementara itu, salah satu sisterna medial berimigrasi dan menjadi transisterna baru. Secara kolektif, proses ini dikenal sebagai model cis maturasi. Protein diurutkan ke dalam jaringan trans Golgi. Kemudian protein dengan urutan target yang sama ditujukan untuk pengiriman ke lokasi yang sama. Nah, jaringan trans Golgi kemudian tumbuh menjadi vesikel. Vesikel ini kemudian bermigrasi ke lokasi target mereka. Lokasi ini termasuk organel internal seperti lisosom, organel pencernaan sel. Vesikel juga dapat ditargetkan ke membran sel di mana protein yang ditargetkan dapat dilepaskan dari sel untuk pengiriman di tempat lain di dalam organisme.
Jadi pembahasan kali ini yaitu mengenai siklus sel. Nah, siklus sel ini adalah umur sel somatik eukariotik. Sel somatik adalah sel apapun dalam tubuh organisme kecuali sel kelamin seperti sel sperma dan sel telur. Siklus sel menggambarkan urutan pertumbuhan dan pembelahan sel. Sel menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam keadaan yang disebut interfase. Interfase memiliki 3 fase, yaitu fase G1, S, dan G2. Interfase diikuti oleh pembelahan sel yang memiliki satu fase, yaitu fase M. Kemudian bersama-sama keempat fase ini akan membentuk seluruh siklus sel. G1 interfase kadang disebut pertumbuhan 1 atau fase celah 1. Di G1, sel akan sibuk tumbuh dan melakukan fungsi apapun yang seharusnya dilakukan. Kemudian diperhatikan bahwa beberapa sel seperti sel otot dan saraf keluar dari siklus sel setelah G1 karena mereka tidak membelah lagi. Sel memasuki fase S setelah tumbuh ke titik di mana ia tidak lagi dapat berfungsi dengan baik dan perlu membelah. S singkatan dari sintesis yang berarti membuat karena salinan DNA sedang dibuat selama fase ini. Setelah replikasi DNA selesai, sel memasuki bagian terpendek dan terakhir dari interfase yang disebut G2 atau juga dikenal sebagai fase pertumbuhan 2 atau fase 2. Sekarang cukup untuk mengetahui bahwa persiapan lebih lanjut untuk pembelahan sel berlangsung di fase G2. Sekarang interfase selesai, kemudian sel siap untuk pembelahan sel yang terjadi pada fase M. Nah, fase M ini memiliki 2 peristiwa yang utama adalah mitosis, yaitu pembelahan inti sel, kemudian diikuti oleh sitokinesis dari pembelahan sitoplasma, sehingga pada akhir fase M akan memiliki 2 sel anak yang identik satu sama lain dan identik dengan sel asli. Kemudian mari kita tinjau kembali mengenai siklus sel. Siklus sel ini menggambarkan siklus hidup sel individu. Siklus sel memiliki 4 fase, yaitu 3 di interfase dan 1 untuk pembelahan. Pada sebagian besar sel, pertumbuhan dan fungsi sel terjadi selama G1. Kemudian sel memasuki fase S ketika perlu membelah. Dalam fase ini, sel mereplikasi DNA-nya. Replikasi hanya berarti sel membuat salinan DNA-nya. Berikutnya pada fase G2, sel akan menjalani persiapan lebih lanjut untuk pembelahan sel. Dan yang terakhir yaitu fase M. Fase M ini terdiri dari mitosis yang merupakan pembelahan inti dan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Apa itu apoptosis? Nah, apoptosis adalah proses seluler yang penting yang memungkinkan sel mati secara terprogram atau proses memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan, seperti di dalam rahim di mana tangan janin berawal dari selaput dan jari-jari terbentuk melalui kematian sel-sel yang terprogram di sela-sela selaput. Apoptosis juga memainkan peran penting dalam menghilangkan sel yang rusak. Misalnya, proses patologis dapat diinduksi jika DNA seluler rusak dan tidak dapat diperbaiki. Pada patosis, sel dipecah dari dalam oleh protein yang disebut caspase. Agar apoptosis terjadi, caspase ini pertama-tama harus diaktifkan. Aktivasi caspase dapat terjadi melalui 2 jalur berbeda yang disebut jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Jalur pertama disebut jalur ekstrinsik karena sinyal inisiasi berasal dari luar sel. Jalur ini sering diinisiasi oleh limfosit T. Limfosit ini memiliki permukaan molekul yang dikenal sebagai phase ligand atau disingkatnya FASL. Jalur ekstrinsik diinisiasi ketika FASL berikatan dengan reseptor phase pada permukaan sel target. Hal ini memicu rangkaian peristiwa intraseluler yang pada akhirnya akan menyebabkan apoptosis, urutan yang dimediasi oleh
FADD. Pada langkah terakhir jalur ekstrinsik, caspase mengaktifkan satu sama lain dalam proses penguatan diri yang disebut rantai caspase. Kemudian apoptosis dimulai saat caspase aktif inisiasi pemecahan bahan seluler. Rantai caspase atau caspase cascade bertindak sebagai titik akhir yang sama untuk jalur apoptosis kedua yang disebut jalur intrinsik. Seperti namanya, jalur intrinsik diinisiasi oleh sinyal dari dalam sel. Jalur intrinsik ini diatur dengan menjaga keseimbangan antara dua set protein dalam membran mitokondria. Protein anti-apoptotik seperti BCL2 dan BCLX dan protein pro-apoptotik seperti BAX dan BAC. Di dalam sel sehat, anti-apoptosis mengikat yang pro-apoptosis sehingga menghalangi tindakan mereka, tetapi jika sel rusak atau jika berhenti menerima sinyal, maka kelangsungan hidup BCL2 dan BCLX diblokir secara bergantian. BAX dan BAC kemudian bebas untuk melubangi serangkaian saluran di mitokondria yang mungkin zat mitokondria seperti sitochrom C bocor ke sitoplasma. Sitochrom C yang bocor mengikat protein APOF1 yang membuat senyawa, kemudian mengaktifkan rantai caspase. Apoptosis memainkan peran kunci dalam pertumbuhan, pengawasan kekebalan, dan perkembangan neoplastik. Dalam semua proses ini, mungkin ada kelainan apoptosis yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Misalnya, sel kanker bertahan hidup dan replikasi karena mampu memblokir apoptosis. Memahami fungsi jalur ekstrinsik dan intrinsik serta jalur caspase cascade memungkinkan untuk merancang terkait terapi yang lebih baik berdasarkan regulasi apoptosis.